Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan belajarnya. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan ke-15. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sebuah rangkaian pengkondisi sinyal, yaitu operational amplifier atau yang disebut sebagai op-amp. Ada dua jenis, sedikit review untuk op-amp inverting dan non-inverting. Hari ini kita lanjutkan dengan bahasan rangkaian pengkondisi sinyal yang lain yang sederhana, yaitu kita gunakan transistor. Ada transistor BJT, atau bipolar junction transistor BJT. Kemudian nanti kita lanjutkan bahasanya dengan rangkaian pengkondisi sinyal untuk MOSFET, ya, transistor MOSFET. Jadi rangkaian pengkondisi sinyal untuk aktuator, ya. Kemudian yang ini rangkaian pengkondisi sinyal untuk sensor, resistor BJT-nya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk rangkaian pengkondisi sinyal transistor kita gunakan seri C829, ya. Kemudian kita gunakan sensor LDR, light dependent resistor. Kemudian sebagai ilustrasi kita gunakan LED, light acting dioda. Kemudian diberi power supply, dirangkai dengan resistor yang lain. Ini menjadi rangkaian pembagi tegangan yang mensuplai daya atau tegangan ke kaki basis. Jadi transistor BJT. Transistor ini jenis transistor NPN, ya, basis kolektor emitor, disebut sebagai transistor jenis NPN, ya. Nah, dirangkai sedemikian rupa agar cahaya atau besaran fisis yang mengenai sensor LDR itu akan mempengaruhi besar kecilnya intensitas cahaya yang dihasilkan oleh LED. Hal ini bisa terjadi karena transistor, ya, transistor jenis BJT ini akan mengalirkan arus, ya, dari kaki kolektor menuju emitor berdasarkan besar kecilnya tegangan yang masuk di kaki basis. Besar kecilnya tegangan yang masuk di kaki basis itu dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai hambatan pada LDR. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebuah rangkaian pembagi tegangan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. LDR mendapat salah satu kakinya berada di ground. Nanti kita coba simulasikan agar lebih paham lagi bahwasanya intensitas cahaya yang mengenai sensor atau dalam ini LDR akan mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang masuk di kaki basis. Oke. Kita langsung kita simulasikan menggunakan simulator, yaitu Simul ID 0.4.15 SR09. Kita cari LDR atau kita rangkai, kemudian kita gunakan resistor. Nilai resistornya 10 kilo ohm atau 10.000 ohm,
Kemudian kita cari transistor BJT, kita rangkai. Kemudian kita cari LED, common anoda. Kemudian tambahkan satu buah resistor lagi yang bernilai 470 ohm. H 470 ohm. Kemudian tambahkan ground tambahkan ground. Di mana ground? Ini dia. Kemudian tambahkan satu daya atau power supply. Boleh gunakan baterai dengan tegangan 5 volt. Rangkai seperti nampak rangkaiannya pada PowerPoint yang tadi ditampilkan. Kalau sudah selesai, coba simulasikan atau disimpan terlebih dahulu biar aman. Transistor boleh. Intensitas cahaya yang mengenai LDR ini bisa kita atur menggunakan button yang ada di dalam simulator Simulite. Ya. Anda perhatikan intensitas cahaya yang dihasilkan oleh LED. Jika nilai luxnya semakin besar atau intensitas cahaya yang masuk semakin tinggi, maka intensitas cahaya yang dihasilkan oleh LED itu semakin kecil. Ya. Kalau satu lux, satuan intensitas cahaya yang masuk ke LED itu bernilai 1 lux, maka LED-nya akan menyala. Nah, ini kenapa bisa terjadi demikian? Karena arus yang mengalir atau tegangan yang mengalir pada kaki basis transistor itu mengaruhi besar kecilnya elektron yang mengalir dari kaki basis menuju kaki emitor, sehingga mempengaruhi besar kecilnya intensitas cahaya yang dihasilkan oleh LED. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengkondisi sinyal menggunakan MOSFET. Lanjut, pengkondisi sinyal atau rangkaian pengkondisi sinyal menggunakan MOSFET. Kalau sebelumnya kita belajar mengkondisi sinyal menggunakan transistor BJT, kali ini kita akan belajar transistor menggunakan MOSFET. Sama-sama transistor, hanya ada perbedaan. Kalau transistor MOSFET ini adalah transistor efek medan semikonduktor logam oksida. Dalam bahasa Inggris itu disebut MOSFET. Itu ada kepanjangannya, itu metal oxide
semiconductor field effect transistor. Metal oxide, S-nya semiconductor, F-nya field, E-nya efek, T-nya transistor, atau disebut sebagai transistor efek medan. Ada dua transistor, yaitu untuk efek medan ini, yaitu P channel ya, dan N channel, atau kanal P dan kanal N. Anda perhatikan baik-baik, bahwasanya kalau perbedaannya untuk kanal P itu tanda panahnya keluar, untuk kanal N itu tanda panahnya ke dalam. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba merangkai transistor efek medan ini untuk rangkaian pengkondisi sinyal dari satu aktuator, yaitu motor DC. Ya. Kemudian kita tambahkan rangkaian yang lain atau alat elektronika yang lain, yaitu buffer. Kemudian kita tambahkan clock, ada input buffer. Rangkaian ini digunakan untuk menggerakkan motor DC yang ada di dalam rangkaian. Jadi, tetapi penggunaannya motor DC ini akan bergerak jika clock yang masuk di kaki buffer. Nanti kita coba simulasikan di simulator Simulite. Kita lanjutkan dengan menggunakan MOSFET. Tambahkan 2 buah MOSFET untuk tipe N channel. 2 buah MOSFET. Anda perhatikan baik-baik. Di bagian MOSFET yang atas adalah P channel. Untuk merubah dari N channel menjadi P channel, cukup atur properti dari MOSFET tersebut. Anda perhatikan baik-baik. Kemudian flip secara vertikal. Tambahkan motor DC, tambahkan ground, 2 buah ground, tambahkan 2 buah baterai karena ada plus VDD, ada min VDD. Tambahkan 2 buah baterai. Seperti ini. Kemudian tambahkan buffer, itu adanya di gate atau gerbang. Tambahkan clock. Kemudian kalau sudah rangkai, seperti nampak pada PowerPoint. Ground untuk power supply simetris. Ya, sepertinya sudah sama dengan rangkaiannya seperti dalam PPT. Jangan lupa untuk disimpan MOSFET. Kemudian coba simulasikan. Ini motor DC akan bergerak ketika dia mendapatkan I dari F dan I dari R. Itu dipengaruhi oleh tegangan atau clock yang berasal dari kaki G1 maupun G2. Untuk forward direction itu
yaitu pada waktu clocknya low, reverse direction pada waktu clocknya high. Ya, kalau tidak diberi clock maka motor DC-nya pun tidak akan bergerak. Ya. Oke, baik, Anda bisa buat simulasi ini dalam bentuk simulate. Anda bisa upload dalam channel YouTube Anda masing-masing. Kalau ada pertanyaan boleh di chat di grup WA atau di LMS Dharma Jaya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.